Kalau gue mungkin bilangnya orang yang menikmati motor. Menikmati motor. Jadi menikmati itu sejauh mana? Nah, menikmati itu sendiri pun banyak cuy. Ada orang yang menikmati punya, tapi nggak bisa riding itu juga ada. Oh. Ada juga yang menikmati motornya touring. Ada juga yang menikmati motornya balapan. Ya. Ada juga yang menikmati motornya sambil jalan-jalan ke gunung, alias terabas, kayak segitunya. Ada juga yang menikmati motornya nyuci motor gitu. Once lo udah di situ, menurut gua akhirnya lo bisa menghargai banyak lagi gitu loh. Ya. Jadi akhirnya lo nggak mau ketak-ketakan lagi. Jadi kalau misalkan ada orang naik motor yang boxnya banyak gitu, ya udah emang dia menikmati motornya gitu. Terserah dia. Terserah gitu, dia. Ya. LA Lights. Yo, ketemu lagi bareng gue Adit Insomnia di podcast laki-laki. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngobrolin nih. Kalau obrolan laki-laki tuh udah ngomongin soal musik udah. Fotografi udah, ngobrolin olahraga udah. Kurang lengkap kalau misalkan belum ngomongin otomotif. Ini spesifik ngomongin soal motor. Dan pas banget ini gue kedatangan teman gue, Den Dimas. Bapak Adit, selamat apa kabar? Apa kabar? Selamat dulu ya, sudah menjadi bapak. Selamat baru menikah juga ya? Terima kasih. Selamat ya. Gimana enak nikah, Pak? Enak keluar biayanya gitu. Iya, gitu. Enak. Nanti kita ngobrol setelah ya. Jangan di sini. Ini kita kenalnya biasanya kalau di Instagram bubur ayam racer. Lu nggak ada kepikiran kalau malam diganti jadi nasi gila racer? Gitu? Sempat kepikiran sih Pak, sebenarnya mungkin nasi kebuli kali ya. Nasi kebuli lebih ke sana ya. Bahkan dulu gue lebih sering nasi kebuli gitu. Kalau bulan puasa jadi mungkin Kalau bulan puasa mungkin kolak jadi racer gitu nggak? Kalau kolak racer kayak udah ada deh. Udah ada ya? Mungkin es kelapa muda kali ya. Es kelapa muda, iya. Enak sih Pak. Oke, ini kayak kita closing aja kali ya obrolannya. Orang ngobrolin motor jadi ngomongin kuliner. Gimana sih Pak? Salah Iya. kayaknya Pak. Tapi kalau kan lu terkenal banget sih sama permotoran ya. Kalau gue lihat lu semua motor tuh ada. Dari motorsport ada, Matic ada, semuanya ada. Lu sebenarnya lebih concernnya ke motor yang mana nih awalnya? Kalau ditanya awalnya yang mana, susah juga sih Pak. Gue pertama kali bikin konten YouTube tuh sebenarnya konten Vespa Matic. Oke. Terus habis itu mulai ke motor yang lain. Tapi kalau gue justru senang apa aja sih kalau di motor gitu. Karena menurut gue Vespa tuh ada asiknya sendiri gitu. Terus motor trail juga ada asiknya sendiri. Motor apa lagi? Motor Matic pun juga ada asiknya sendiri gitu loh. Jadi nggak mesti kayak ini anak kan harus ini banget gitu. Enggak sih menurut gue semua motor bisa dinikmatin sih. Kalau tadi perpindahan dari motor Vespa itu, gue coba motor lain tuh triggernya apa tuh? Triggernya kebetulan karena di rumah adanya itu sih Pak. Oh itu ya? Kira lu mulai tertarik sama yang apa gitu, yang ada aja di rumah ya? Yang ada di rumah dulu aja, yang gampang kan, biar modelnya nggak usah banyak-banyak. Betul. Yang di rumah dulu aja deh gue bikin konten gitu. Oh, paling simpel karena paling dekat ya di rumah adanya. Waktu itu di rumah di garasinya ada Vespa sama ada yang satu lagi kan, yang BMW itu. Jadi udah itu dua-dua aja deh. Oke. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin kan lu punya banyak motor nih. Apakah karena lo bikin kontennya semua motor, karena mungkin lo tersentil sama stigma-stigma orang nih. Kalau motor ya sport tuh motor laki banget. Motor Matic ya laki-laki masa pakai Matic sih segala macam. Kalau lo sendiri dengan stigma kalau menurut tersebut, gue sih dengan stigma tersebut tuh yang selama ini udah gue pelajarin gitu ya. Alhamdulillah kan karena gue nge-YouTube nih gue jadi ketemu banyak orang nih. Ketemu banyak teman-teman komunitas gitu. Ada yang komunitas Matic, ada yang komunitas motor laki, motor fairing dan sebagainya. Menurut gue stigma seperti itu menjadi nggak penting sih. Ada yang bilang nih mungkin masa laki pengen motor Matic sih gitu. Lu bayangin Pak, gue pernah ke daerah namanya Ternate. Lo tau nggak Ternate itu di mana? Maluku lah. Maluku ya pokoknya daerah timur lah. Daerah timur di pulau. Ya lo tuh kesana tuh lo harus dari Jakarta ke Ambon dari motor tuh. Enggak sih, naik pesawat dulu. Pesawat sih kirain. Naik motor lumayan pegel juga. Lumayan Pak. Kalau direct flight tuh berapa jam ya? 4 jam.
Bayangin Pak, itu tuh di sana gue ketemu anak komunitas yang touring dari Ternate ke Aceh. Ternate ke Aceh. 3 bulan PP. 3 bulan PP. Terus habis itu tadi bilang anak laki laki nggak mungkin dong pakai metik. Pakai metik, dia pakai beat ember cuy. Oh iya? Yang nggak ember itu pakai beat. Iya. Berdua sama istrinya. Berdua. Dari Ternate ke Aceh. Ternate ke Aceh tuh Ternate, lo nyebrang dulu Ternate ke Manado. Habis itu dari Manado naik motor dulu 3 hari ke Makassar. Dari Makassar nyebrang lagi ke Surabaya. Dari Surabaya Jakarta, let's say sehari 2 hari. And then dari Surabaya nyebrang dulu ke dari Surabaya ke Jakarta, Merak, Jakarta nyebrang lagi ke Lampung. Dari Lampung naik motor sampai Aceh. Jadi lo bayangin aja sendiri. Naik motor yang boncengan. Oke, itu berdua sama istrinya ya. Nah, si Jago kan. Iya, si Jago. Itu setelah gue denger itu gue kayak mematakan kayak anjing nggak. Anak laki tuh ya yang penting dedikasinya juga sih sebenarnya, bukan masalah ininya. Bukan masalah motornya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin orang mengotak-kotakan kayak gitu menurut lo? Sebenarnya sih yang mengotak-kotakan kalau menurut gue tuh karena mainnya kurang jauh aja sih sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau lu udah Ternate ya. Kebetulan secara jarak udah jauh. Udah jauh banget ya. Tapi kalau misalkan kalau di antara teman-teman gue juga gitu ya. Kebetulan gue kenal beberapa yang mereka nggak mau disebut senior, tapi mereka bilangnya kebetulan udah main duluan. Mereka selalu bilang kalau mainnya belum jauh ya gitu. Belum jauh nih dalam artian yang mungkin belum. Jadi mindsetnya gitu-gitu aja ya. Mindsetnya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan orang yang udah mainnya jauh banget, dalam artian udah berkecimpung lama, udah nyobain ini itu, akhirnya definisi anak motor sendiri pun lo kayak, jadi definisinya apa dong gitu? Ya susah, nyebutnya apa? Gitu. Ya udah paling orang yang naik motor kan. Kalau gue mungkin bilangnya orang yang menikmati motor. Menikmati motor. Jadi menikmati itu sejauh mana? Nah, menikmati itu sendiri pun banyak cuy. Ada orang yang menikmati punya, tapi nggak bisa riding itu juga ada. Oke, tuh gue tuh dulu pernah tuh punya tapi nggak riding tuh. Cuman kan? Jakarta Motor Day doang. Udah setahun sekali doang. Iya, itu setahu gue di daerah Sumatera Utara ada di Medan nggak usah kolektor Vespa juga. Ratusan puluhan nggak bisa riding. Oh. Ada juga yang menikmati motornya touring. Ada juga yang menikmati motornya balapan. Ada juga yang menikmati motornya sambil jalan-jalan ke gunung, alias terabas, kayak segitunya. Ada juga yang menikmati motornya nyuci motor gitu. Iya, ada juga yang tiap hari paket. Nah itu juga ada itu tuh. Menikmati pekerjaan dia kan. Ya makanya. Jadi akhirnya definisi anak motor tuh, ya gimana ya? Susah juga jadinya. Tapi memang ya tadi lu bilang, orang yang menikmati motor aja ya. Dengan motor dia menikmati dengan cara beda-beda gitu ya kan. Kalau gue sih akhirnya lebih ke arah situ sih. Once lo udah di situ, menurut gue akhirnya lo bisa menghargai banyak lagi gitu loh. Jadi akhirnya lo nggak mau kotak-kotakan lagi. Jadi kalau misalkan ada orang naik motor yang boxnya banyak gitu, ya udah emang dia menikmati motornya gitu. Terserah dia. Terserah gitu dia. Iya. Ya terserah dia aja sih gitu. Tapi kan kayak kemarin tuh sempet kalau nggak salah kan lumayan rame tuh yang anak Vespa Matic dibully sampai lo akhirnya turun suara juga. Itu menurut lo seperti apa tuh kayak gitu-gitu kan kayak Vespa mah nggak Matic kali apa gimana lah gitu. Ya itu sih ujung-ujungnya karena mungkin beberapa emang baru kenal juga di dunia Vespa Matic gitu. Jadi ya emang makin kesini dulu makin Vespa Matic masih mahal lah ya. Tapi sekarang kesini kan udah makin terjangkau kan. Secondnya udah makin banyak gitu. Dan yang pakai mungkin lebih ke arah anak-anak muda lagi gitu. Dan anak muda berekspresinya kan banyak ya caranya ya. Gitu. Dan kebetulan motornya aja Vespa Matic itu sebenarnya sih mungkin motor-motornya juga bentuk ekspresinya mungkin mirip gitu loh. Nah sayangnya sampai ada yang begitu dan sayangnya juga yang gue sayangkan kan adalah bulian ini tuh tidak hanya di sosial media. Oh gitu ini ya? ke dunia bukan dunia offline. Maksudnya ke dunia realnya gitu. Oh gitu, ini gogonya ada seperti itu ya? Sayangnya begitu, makanya kemarin gue coba mengungkapkan lah gitu bahwa yang namanya di sosial media itu ya nggak usah lo bawa sampai ke dunia nyata. Itu kan cuma buat ceng-cengan iseng doang gitu ya. Gitu, itu kan cuma buat ceng-cengan di sosial media aja gitu. Soalnya di kehidupan nyata sampai katanya didorong-dorong motornya. Wah serius benar kayak gitu? Katanya, gue sempat lihat video, anjir itu anak-anak Vespa lagi parkir doang, terus diteriakin sama yang lewat gitu, terus didorong katanya apa gimana gitu. Bukan kalau orang Vespa kan harus saling ini ya, apa kalau ketemu tuh harus saling bantu nyapa gitu-gitu nggak sih? Dan ada beberapa juga yang ngirim gambar ke gue, enggak bang, ini
ini gue bantuin teman gue atau ini teman gue bantuin temennya yang satu Vespa Pecah, satunya Vespa tua, saling bantuin itu juga ada. Ada ya. Cuman itu mungkin kalau di oknum kali ya. Oknum kayak gitu kan, ya. Emang selalu ada oknum kan. Di setiap komunitas pasti ada sampahnya tuh, ada posternya, ada oknumnya gitu ya kan. Ada oknumnya yang doyan ngepost yang nggak penting kan. Nah, itu dia tuh. Dia. Soalnya kalau menurut gue mah kalau lo kayak tadi lo bilang lo menikmati motor gitu kan, bebas-bebas aja mau naik motor merek apa aja, jenis apa aja, atau mungkin lo mau ikutan komunitas apa aja mah bebas, yang penting let's do it aja ya nggak sih. Terus yang penting selagi nggak mengganggu kepentingan orang lain. Betul. Gitu, ya nggak sih? Yo, iya bener banget. Terus kalau kemarin di konten lo nih sempet viral juga lo soal apa ya? Soal lo bahas skuter yang lo jual ke Om Fitra. Oh, Fitra Heri. Iya. Ini kenapa sampai akhirnya bisa naik dan mencuat ke permukaan? Kalau misalkan ditanya, mungkin lebih ke arah kenapa motor tersebut jadi mendadak viral kali ya? Iya. Karena menurut gua motor itu menggabungkan dua dunia. Iya. Satu dunia Vespa yang secara pengikut followersnya udah banyak ya, dan kuat banget gitu loh, cultnya gede banget. Menggabungkan dengan dunia sneakers yang emang juga lagi naik daun kan, gitu. Dan ya udah dua kubu ini ditemukan. Dua kubu. Bukan dua kubu sih, maksud gue dua dunia Dulu inilah ya. ya. Ditemukan, ya udah jadinya kayak viral banget kemarin motor itu. Gue juga kaget kok, orang di harga dealer berapa, tiba-tiba ada yang jual berapa dalam waktu berapa jam. Berarti memang lo nggak menyangka akan se-viral itu berarti ya dari awal ya? Enggak, sebenarnya tuh motor itu udah mulai dipasarin atau udah dibuka pesanan tuh beberapa bulan sebelum. Itu orang-orang masih sempat kayak apa sih enggak gitu. Karena jujur kalau buat anak motor yang doyan motor tuh warnanya emang agak kurang. Bukan agak kurang, gimana ya? Beda lah kalau anak beda motor. selera kali ya. Iya, anak motor kan biasanya warna itu yang cukup plain nih, kayak hijau-hijau semua, tuh ada stripping doang. Kalau ini kan emang ngejreng. Warna-warni banget gitu kan. Jadi mungkin mereka kayak apa sih gitu loh. Tapi ternyata seminggu sebelum launching baru naik lagi hype-nya langsung habis. Ini karena lu kali ya? Cik gitu. Kayaknya sih enggak juga sih Pak. Enggak juga ya. Kayak ada adil lu gitu kan sebagai. Tiba-tiba aja udah habis gitu kan. Iya. Udah deh kelar, itu naik harganya segitunya kayak wow. Tapi memang sebenarnya kalau kayak gitu pengaruhnya dari mana sih? Gue tuh ditanya pengaruhnya dari mana. Pasti sebenarnya ada nih satu orang yang istilahnya atau satu akun lah ya yang menggoreng gitu. Siapa ini gue belum ketemu jawabannya. Oke, goreng maksudnya in a good way ya maksudnya ya? Ya goreng, ya gue menaikkan harga tiba-tiba segitu tuh ada satu akun siapa ini gue nggak tahu tapi ada, tapi ya siapa gue juga kayak yang mana anaknya ya gitu. Iya, ini kita mau belajar marketing soalnya sekarang. Biar kalau jual barang tuh pasti betul ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan dari dunia perskuteran sendiri, perkembangannya menurut lu sekarang seperti apa sih? Menurut gue sekarang perkembangannya makin seru ya. Seru itu seperti apa? Seru tuh dalam artian makin banyak nih yang main Vespaan gitu. Dari yang sebelumnya anak custom gitu. Iya. Sekarang nih mereka udah mulai sering-sering lagi nih naik Vespaan, rame-rame sama temannya gitu. Yang sebelumnya anak-anak mobil gitu. Sekarang mereka mulai Vespaan juga gitu. Jadi kayaknya sih tahun-tahun depan gitu ya kayak bakal rame lagi nih Vespaan. Kenapa? Pertimbangannya apa? Nggak tahu gue ya. Mungkin emang ya lagi naik down lagi aja ya gitu. Dan mungkin juga ditambah pas PSBB gini kemarin. Sama ada event-eventnya juga kali. Event-event juga banyak yang mendukung kali ya. Betul nggak? Event mungkin beberapa ada. Tapi ada kayak yang ya kemarin tuh pas PSBB tuh banyak orang yang tiba-tiba spending, beli-beli ini, beli-beli itu iseng ya kan. Karena duit nongkrongnya dipakai buat itu ya, dipakai buat air beli gitu ya. Tapi secara overall sih seru sih karena makin banyak kan. Jadi ya semoga makin ke arah yang positif lah ya, makin ramai makin ke arah positif juga sih. Oke, tapi kalau tadi kan semakin seru, yang ada nggak hal-hal di dunia permotoran terutama si skuter itu yang menurut lo yang nggak serunya itu ada nggak? Maksudnya kayak tadi positifnya, negatifnya ada nggak? Seperti apa negatifnya? Negatifnya atau yang kayak gue nggak suka nih ada anak-anak yang begini nih segala macam gitu. Paling sih kalau negatifnya itu ya oknum-oknum itu aja sih. Oh, yang kayak tadi masalah yang tadi aja yang tiba-tiba kotak-kotakan gitu ya. Kotak-kotakan gitu. Atau beberapa orang yang ya pasti adalah yang suka kebut-kebutan terus kemudian nggak pakai helm dan sebagainya, ya kan, bertindak cukup arogan di jalanan. Ya oknum-oknum seperti itu sih yang gue cukup menyayangkan lah gitu. Karena sebenarnya yang positif banyak.
Positif dalam artian bagus ya readingnya. Iya. Ya maksudnya itu bagus ya. Itu banyak gitu. Cuman somehow sosial media ini kalau yang negatif mencuatnya cepat banget kan. Iya, karena orang gampang aware-nya daripada yang positif ya. Makanya sayangnya gitu. Jadi kadang-kadang nih gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga gitu loh. Bukan rusak susu sebelahnya ya? Bukan sebelahnya. Iya. Kalau sebelahnya beda lagi. Ini baru kali sih soalnya. Ya masih hangat ya Pak. Iya. Ini jadi pengen pulang di sini. Oke, terus lo kan tadi lo bilang waktu sebelum jadi seorang motovlogger punya 2 motor. Kalau sekarang udah punya berapa motor? Wah, ini agak bahaya. Ini jangan-jangan dicek sama orang pajak lagi. Kenapa? Emang kita akan mendatangkan. Oh gitu ya, tiba-tiba datang ya? Iya, karena baru saja kita baca berita dari Menteri Keuangan, YouTuber harus bayar pajak katanya. Iya. Mendadak juga, ngeri juga nih ya. Ada sih beberapa ekor di rumah. Berapa ekor ya? Ada beberapa lah. Itu belinya emang udah lu incer dari zaman dulu atau memang kepleset pengen beli aja? Beberapa emang udah gue incer gitu. Ada beberapa yang kayak motor 125cc gitu yang kayak Monkey gitu-gitu tuh itu emang udah gue incer. Beberapa ada yang kepleset lah gitu, itu juga ada. Oke. Gitu. Nambahnya kira-kira berapa banyak? Namanya kira-kira berapa banyak ya? Pertanyaan susah juga ya. Mungkin berapa ya? 1-2 ekor kali ya? Oh gitu, 1-2 ekor 1-2 ekoran aja kali ya. Iya. Sejauh ini dari pihak keluarga masih aman-aman aja ya? Terutama dari istri masih aman ya? Selama nih Pak, selama gue bisa beli motor untuk dijadikan konten dan ujung-ujungnya pendapatan lagi sih harusnya aman. Oh gitu ya, jadi minta izin ke istri gitu ya? Sayang aku mau beli ini nih, kenapa? Karena aku bisa bikin konten gitu. Buat susu, buat pampers gitu kan. Tenang Bapak Adit bentar lagi kan udah baru nikah nih kan. Betul, tapi berarti sebentar lagi akan menganut sistem itu dong. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu udah lewat maksudnya. Oh itu udah lewat. Itu sudah lewat. Oh, udah lewat. Sekarang kesini alasannya itu kan beli buat si anak gitu. Oh, gitu. Ini buat antar tabungan pas gede gitu. Oh, iya. Atau warisan. Atau trik berikutnya bantuin teman. Kemarin ada yang butuh BU gitu kita beli. Gitu. Iya. Jadi banyak lah tips and trik. Kalau beli minta maaf dulu baru minta izin tuh udah lewat. Udah lewat Pak. Itu berarti tadi bantuin teman. Bantuin teman, buat anak, buat konten. Gitu. Iya, Memperluas koneksi. Betul. Banyak Pak. Banyak. Tapi ada nggak satu motor atau beberapa motor mungkin yang satu kali ya? Kalau banyak tuh mungkin lo banyak wishlist ya. Kalau satu udah nggak kayak gue pengen banget tapi sampai sekarang belum kesampaian. Ada sih satu Vespa yang kecil sebenarnya Vespa namanya SS90. Kenapa belum kesampaian? Karena dia bentuknya imut, terus juga dia itu limited, cuma 5.000-an unit sedunia. Oke. Diproduksi tahun 60-an sampai 70-an selama 5 tahun. Dan secara bentuk lucu, secara nilai historisnya bagus. Sayangnya mahal aja sekarang. Belum ini aja, belum pas gitu ya. Belum pas waktunya ya. Belum pas waktunya. Waktunya belum ada. Iya. Jadi belum aja sih. Iya. Ini istrinya nonton. Uang belanja gue kurang nih gara-gara Vespa. Pampers belum beli lagi gitu kan. Makanya Pak, ini sekarang masih difilter sih kalau ngomong ya. Gitu, gitu ya. Jangan sampai ketahuan aja. Jangan sampai ketahuan. Iya, atau justru jangan kasih tahu nih ada. Jangan. Gue kasih tahu. Gue tadi bilang kok gue mau ke tempat lain. Gitu. Oh gitu? Iya. Bukan kerja ke sini ya? Bukan. Oke. Tapi kalau touring itu lebih pakai prefer motor sendiri atau biasanya kan kalau artis-artis touring tuh biasanya disediain sama sponsor tuh. Lo prefer yang mana tuh? Kalau gue sih, kalau misalkan sponsor yang mau minjemin motor yang emang proper buat turis, gue senang-senang aja ya. Gitu. Dan gue senang nyobain motor baru kan. Dalam artinya gue senang nyobain motor lah. Gitu. Jadi dikasih kesempatan nyobain motor ya yang belum gue pernah cobain ya gue senang. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya naik motor sendiri pun juga nggak masalah sih. Oke. Ya dapat lagi disupport sama sponsor gitu aman-aman aja ya. Oke, kalau tadi lu bilang orang yang naik motor itu adalah atau anak motor itu adalah orang yang menikmati motor. Kalau filosofinya sendiri menurut seorang Den Dimas untuk menikmati motor seperti apa sih? Anak motor tuh kayak gimana? Wah, pertanyaannya berat sekali nih Bapak Adit ya. Ya ada di skrip begini. Ya ikutin aja di skrip. Ikutin skrip aja kita. Iya. Biar kayak memang bukan MC pinter, bukan. Ikutin aja. Yang pinter mah kreatifnya. Iya. Kalau gue sih filosofinya kalau misalkan mau menikmati motor tuh cobain semua motor deh.
sebanyak-banyaknya cobain semua motor, semua tipe motor, semua jenis aktivitas motoran. Oke. Baru ntar bisa mulai ngerasain, oh begini ternyata ya serunya motoran gitu loh. Seru, naik motor tuh bukan cuma berarti harus kebut-kebutan. Iya. Gitu. Soalnya ada yang bilang, gue pernah dapet DM bahkan dari salah satu followers, Bang, emangnya kalau mau punya moge, motor sesi gede, lo harus bisa wheelie dulu ya gitu. Lo wheelie tuh standing gitu. Standing ya. Gue cukup sedih ketika gue denger gue sedih ketika gue baca gitu karena kayak kok bisa sih di anak-anak muda sekarang ada yang begitu mindsetnya gitu loh. Padahal nggak kayak gitu kan ya? Padahal nggak kayak gitu loh. Berarti kan itu menggambarkan sebuah pergeseran mindset lah ya. Gue nggak tahu kenapa gitu. Nah makanya gue tuh pengen banget ngasih tahu ke orang-orang bahwa ya motoran tuh bisa banyak nikmatinnya gitu loh. Dan motoran tuh pokoknya nggak cuma kebut-kebutan. Nggak cuman balapan sama teman lo gitu, nggak cuman cornering atau belok-belok, gasuk-gasuk di tikungan mana gitu kan, atau masih cepet-cepetan di Monasco, enggak. Motoran tuh bisa juga, sebenarnya kalau gue lebih ke arah motoran tuh silaturahmi. Oke. Kalau gue tuh suka banget namanya Sunday morning ride. Itu salah satunya karena gue silaturahmi ketemu teman-teman gue aja. Hangout bareng, makan, minum, sambil motoran gitu. Dan kita kan kalau sambil motoran juga bisa sambil ngobrol pakai Bluetooth itu kan. Ya menurut gue sih lebih ke arah sana kalau gue ya. Datang ke event motor, ya ketemu orang baru, iya kan, silaturahmi. Jadi motoran tuh banyak lah nikmatinnya caranya. Dan mungkin yang bagi beberapa orang mesti nyobain semua dulu. Baru ntar ketemu, oh ini nih yang namanya motoran. Tapi kalau lu tadi kalau emang suka ngobrol dan ketemu teman-teman, pernah nggak motoran yang sendirian gitu, yang iseng aja gitu sendirian, lu merasa menikmati itu nggak? Atau memang lu sukanya berkumpul? Kalau gue pernah sih sekali dua kali riding sendirian gitu. Kadang-kadang gue kalau udah stres banget gitu, akhirnya gue ngeluarin motor dari rumah, yaudah deh muter aja deh malam-malam gitu, sendirian atau hari Minggu pagi sendirian. Muterin komplek gitu, ambil bawa pentungan, teng jam 2 gitu, teng gitu kan. Kalau nggak, karena di dalam pagar gue muter-muter aja tuh motor gitu. Agak PR ya, agak PR. Tapi terkadang menikmati kok, menikmati sendiri juga. Iya. Itu. Kalau momen terbaik lu selama bermotoran pas kapan, Dim? Wah, momen terbaik. Iya. Pas touring di mana mungkin? Momen terbaik tuh jawabannya susah sih. Susah ya? Susah sih Pak, karena kalau secara keindahan alam banyak banget yang indah. Di Indonesia banyak banget, dari mulai di Maluku, di Papua, di Sulawesi itu banyak banget yang indah. Secara riding jalanannya pun juga di Indonesia banyak yang bagus. Betul. Gitu. Jadi kayak kalau ditanya satu spot di mana, gue kayak wah susah sih. Indonesia indah sih gitu. Kalau week momen nih, kalau gue tuh misalkan kalau gue nyetir mobil nih. Boleh. Nyetir mobil misalkan lagi gerimis-gerimis sepanjang tol Cipularang. Oh gitu. Sambil dengerin lagu. Itu momen yang kalau nyetir enak tuh gitu menurut gue. Yang menikmati. Kalau lo naik motor tuh kayak gimana? Yang menikmati? Menikmati itu kalau gue riding nggak usah ngebut-ngebut banget. Pemandangannya indah. Pemandangannya indah, jalanannya bagus. Mungkin sambil dengerin lagu juga sih. Sambil dengerin lagu juga ya? Gitu. Tapi yang jelas nggak usah ngebut-ngebut, jalanannya indah, motornya nggak rusakan juga. Terus santai gitu, santai. Gue sih lebih ke arah santai sih. Iya. Kenapa naik motor santai? Emang bensinnya habis. Itu juga ngirit sebenarnya. Iya, pom bensin masih jauh kan. Iya, jadi pelan-pelan aja. Bensin tinggal 1.000. Jadi kelihatannya doang pelan-pelan gitu, kata sebenarnya emang bensinnya habis kok. Iya, ngirit. Iya, makanya bahaya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang lagi masa pandemi gini kan, lu ketemu teman-teman, emang Sunmori masih jalan? Sunmori sih sekali dua kali masih jalan gitu. Tapi ya lebih sering juga sih ngobrol-ngobrol di grup WhatsApp gitu. Mereka itu juga sering sih. Ya pastilah kalau di grup WhatsApp masih sering ngobrol kan. Nah, kalau di grup WhatsApp pasti kan ada yang namanya lo suka ngompor-ngomporin. Lo tuh biasanya suka yang ngomporin atau yang dikomporin buat beli motor? Gua lebih suka yang ngomporin. Kadang-kadang kirim video gambar, ini lucu deh motornya gitu. Gitu ya. Atau ini motornya lucu deh, harganya oke nih gitu. Lebih suka ngomporin sih kadang-kadang. Tapi juga sering dikomporin juga sih. Sering dikomporin balik juga sama teman-teman gue. Dari motor yang lo punya, yang ada banyak itu, ya kan? Kayak buahnya tuh kayak kesannya kayak di gedung gitu kan. Di gedung. Amin aja, amin. Harus diaminin. Itu kebanyakan lo emang mau sendiri atau dikomporin sama orang? Mostly sih gue lebih sering karena gue mau sih. Karena gue mau sendiri. Oke, bukan dikomporin ya?
Enggak, gue orangnya agak susah dikomporin. Oh. Gitu. Kalau misalkan dikomporin orang tapi gue nggak doyan ya nggak usah gitu. Saya ngeluarin duit sih Pak. Iya sih, kalau gratis baru ya. Kecuali kalau dikomporinnya makanan kan agak gampang ya. Betul, gitu. Itu mengangetin doang. Iya makanya. Beli motor nih panjang saya tanggung jawabnya. Terus duitnya juga banyak. Itu dia. Kalau mau gratis, terus berhubungan sama ngompor-mengompori atau di WhatsApp, mendingan di stikerin aja dari LA Lights. Ini campaign terbarunya LA Lights yang lagi jalan. Jadi ini menyediakan stiker-stiker WhatsApp nih kayak gini nih. Oh kece sih. Tuh, ini kan di stikerin aja dari lucu LA Lights. Lucu nih ya. Dan ini gratis. Dan cara gampang banget, tinggal lo scan aja QR code yang ada di layar ini. Kalau misalkan lo nonton dari TV, dari laptop, dari handphone, dari tablet, tinggal lo klik linknya. Nanti setelah di scan, nanti lo bakal masuk ke WhatsApp-nya, di stikerin aja. Terus lo ketik, gua minta stikernya. Terus langsung lo enter, nanti dari adminnya bakal ngirim stiker-stiker ya. Terus lo add to favorite, abis itu lo bisa pakai tuh. Kece. Betul, itu gratis. Daripada motor kan. Kalau ngetik adminnya gue minta duit dikirimin juga nggak? Oh enggak. Oh, enggak ya. Kalau gitu mah gue iya nggak nge-host di sini. Iya juga. Gue ikutan stiker aja kalau gitu. Jadi jadi mulai dari sekarang mungkin lo grup motor banyak ya? Ada lah beberapa Pak. Beberapa ya, aktif ya. Ntar abis ini gue stikerin deh semua. Betul. Mungkin juga grup-grup chat keluarga yang biasanya kirim-kirim berita-berita hoax, ya kan berita hoax tuh. Atau berita hoax atau tiba-tiba ada obat apa gitu kan. Atau misalnya gini, tips and trick merebus air atau semacamnya gitu. Atau jokes-jokes di grup WhatsApp bapak-bapak komplek. Itu betul juga. Kita kasih stiker lucu dari bisa tuh. LA Lights, di stikerin aja tuh. Bisa. Karena sebentar lagi lo akan join di grup jokes bapak-bapak ya sepertinya ya. Gue kayaknya bakal tinggal di tengah hutan aja deh. Biar nggak ada grupnya. Daripada ntar jadi garing ya. Ini udah garing gimana ada grupnya. Tapi lo mau sampai kapan bermotoran? Wah, sampai kapan? Kayak susah sih kalau ditanya jawab gitu karena emang doyan sih motoran. Doyan aja ya. Doyan aja selama masih bisa, insya Allah masih bisa motoran ya kenapa enggak? Iya gitu sih. kan. Karena menurut gue pasti ada sesuatu yang baru lah yang bakal bisa kita cobain gitu. Abis ini mungkin kita bisa nyobain motor pakai listrik. Betul. Itu teknologinya akan masih berkembang terus kan. Jadi masih seru untuk kita ikutin gitu. Belum lagi ntar I don't know, mungkin jalanan-jalanan di Indonesia tiba-tiba semua dibagusin lagi. Sirkuit mau ada yang baru kan. Gitu. Produk-produk motor masih banyak lagi pasti yang bermunculan. Jadi menurut gue masih akan seru lah. Kalau untuk touring keliling Indonesia yang mana yang jadi wishlist lo? Kalau misalkan mungkin pandemi berakhir nih, mau kemana? Sumba sih sebenarnya. Sumba atau Sumbawa dulu lah. Oke. Gitu, karena di sana masih untouched lah ya gitu. Gue pernah sampai paling jauh tuh di Bima. Ke Bima tuh ya lah gitu ya. Nah, itu jauh tuh dan itu di sana aja udah kayak wah gila nih keren banget nih daerah gitu. Dan daerah Sumba atau Sumba itu kan lebih belum tersentuh lagi tuh. Betul. Itu menurut gue sih pasti akan lebih keren lagi dan teman gue kesana sering banget kayak ayolah lo harus ke sana gitu karena seru banget di sana. Ya. Bener masih natural banget deh semuanya, lo mesti ke sana gitu. Oke, sip. Cuman aksesnya aja ke sana masih susah kan? Masih susah ya, oke. Berarti salah satu dapat ke Sumba berarti ya? Oke. Ini mudah-mudahan kesampaian tahun depan atau setelah pandemi ya? Iya. Sama kesampaian lah ya. visanya keluar ya? Ya, itu juga sih. Visa SNI atau ISO? Iya, sama visa dari istri juga. Ya, SNI itu sudah nanya istri. Oh, anjir. Kalau istri sudah oke. Oh, gitu. Iya. Ini pasti dapat dari grup jokes bapak-bapak. Iya. Kena. Ini Bapak Adit habis ini langsung akan menyusul ya. Oke. Akan menyusul tiba-tiba semua SNI ISO gitu. Ntar gue minta di-invite ke grup lu ya habis ini. Gue belum jadi soalnya. Belum jadi bapak. Enggak apa-apa, kan sudah menikah sudah semakin mendekati lah. Betul. Duh, deg-degan lagi. Dari awalnya kayak ini apa sih gak lucu, lama-lama kayak anjing lucu juga ya gitu. Justru kita mengetahui hal yang tidak lucu. Iya, kayak gitu. Iya, jokes bapak-bapak. Iya. Tapi kalau misalkan udah semakin bapak-bapak nih ya kan, atau pernah kepikiran nggak kalau sampai satu saat lo sudah tidak mencari duit lagi atau berkarir di sekitaran motor lagi, lo bakal ngapain? Wah, bakal ngapain ya? Gue jujur belum kepikiran sih, tapi ya pasti pengen ya usaha sendiri lah ya. Gitu. Produknya apa? Mungkin belum tahu. Gitu. Ujung-ujungnya tentang motor juga ya. Bisa jadi balik lagi ke arah mendekati motor. Gitu. Maksud gue motor tuh kan luas ya. Gitu. Ada kayak ya lu bisa aja jualan oli juga buat motor gitu. Sabun cuci juga buat motor gitu kan. Jadi mungkin di sekitar lingkup itulah karena emang gue sudah paham aja sih di situ.
Itu udah tahu seluk-beluknya, celahnya gitu ya. seluk-beluknya gitu daripada keluar lagi belajar lagi. Sayang aja. Kalau mental di luar otomotif atau motor pernah kepikiran nggak? Misalkan apa di kuliner kah? Kalau di kuliner kebetulan sekarang lagi jalan. Oh, lagi jalan ya? Lagi jalan nih. Nah, ada usaha sendiri kuliner. Oh, apa? Burger itu ya? Yang burger Cipete itu lagi jalan. Itu pun juga gue nggak berani langsung sendiri tuh. Gue mesti sambil belajar juga. Jadi gue cari partner juga. Gitu. Itu mungkin jaga-jaga ya? Jaga-jaga. Takut-takut gitu. Takut nanti kalau otomotif sudah tidak bisa menghidupi aku lagi nih. Amit dulu. Jangan dong Pak. Oke, tapi kalau mungkin buat teman-teman nih yang nonton podcast laki-laki gitu kan, pengen apa ya? Pengen atau sudah melakukan hal yang lo lakuin nih, punya hobi, motoran segala macem gitu kan. Apa yang harus mereka lakukan untuk tetap konsisten di jalurnya? Karena konsisten agak susah nih. Konsisten tuh susah kalau misalkan lo nggak suka. Oke, jadi lo harus suka dulu ya? Lo harus suka dulu. Kalau lo suka, menurut gue lo akan konsisten. Oke. Gitu. Dan lo lakuin karena emang lo suka, itu passion lo. Ya. Baru ntar lo suka. Kalau misalkan gua nih, tiba-tiba disuruh bikin channel masak gitu. Ya. Wah, gua nggak susah sih. Karena lo suka makanan doang ya? Gue suka makanan doang, masaknya kagak. Gitu. Satu mungkin quotes yang gue suka dari teman gue adalah sebelum lo ngelakuin sesuatu, lo harus tahu dulu why. Kita tahu nggak temennya siapa? Temennya itu kebetulan yang suka bikin sepatu, Pak. Bapak Aji. Oh, Bapak Aji ini. Satu ini ya? Sini. Oke. Kita iklan gratis dari sini. Lo harus datang ke sini lo, Ji. Kalau dia, quotes yang gue suka dari dia, sebelum lo ngelakuin sesuatu, lo harus tahu dulu why you do it gitu. Okay. Kenapa lo ngelakuin itu? Gitu. Baru nanti lo bisa istilahnya bertanggung jawab lah terhadap apa yang lo lakukan. Oke. Gitu, agak-agak berat sih Pak emang ya. Tapi itu basic ya sebenarnya. Basic banget. Untuk melakukan jadi kalau sesuatu gitu. Melakukan sesuatu gitu, entah lo bikin brand, entah lo bikin YouTube channel, entah lo bikin Instagram gitu. Kalau lo bisa menjawab itu, lo akan lebih bertanggung jawab dalam artian lo akan lebih terarah tuh. Oke. Gitu. Misalkan nih, gua selama ini kalau di Instagram tuh suka banget collab sama brand-brand lokal. Ya. Gitu, entah brand knalpot, brand baju, brand helm. Karena emang salah satu alasan gue pengen punya Instagram cukup gede adalah gue pengen orang-orang itu tahu juga tentang brand lokal. Itu semenjak gue awal bikin Instagram tuh gue udah salah satu tujuan gue itu gitu loh. Komitmennya udah lo jaga terus itu ya untuk support brand lokal. Oke. Gitu. Makanya kenapa masih bisa konsisten di bidang itu. Gitu loh. Harus suka dulu tuh yang pasti. Harus suka dulu dan lo tahu kenapa lo ngelakuin gitu. Nah, itu penting ternyata tuh. Basic lo mau ngelakuin sesuatu, mau bikin brand, bikin konten, jadi apapun itu ya. Itu harus suka dan lo tahu ngapain itu why you do it gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Jadi Mas, semoga proyek-proyeknya yang tertunda atau mungkin akan berjalan di tahun depan lancar semuanya. Amin. Yang pasti juga sehat-sehat terus. Amin. Semoga Bapak Adi juga sehat-sehat terus. Amin. Segera menjadi bapak-bapak ya. Amin. Amin sih, cuman kok deg-degan ya. Deg-degan gara-gara jokesnya aja ya. Jokesnya sih ya nggak apa-apa deh. Lebih tanggung jawabnya seperti tadi kita udah obrolin di off air, bukan di sini ya. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast laki-laki, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan di stikerin aja dari LA Lights. Jadi kalau misalkan seru-seruan ya kan, ngobrol sama teman lu, gebetan lu, mantan, selingkuhan, bisa di situ. Semua bisa lah ya. Kalau gitu ada Insomnia pamit. Thank you, gue juga pamit. Denny Mas pamit di sini. Bye. Bye.